Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu Sincoder. Kali ini saya akan membawa materi yaitu tentang list pada HTML. Nah, HTML ini telah menyediakan elemen atau tag untuk membuat list. Nah, ada tiga cara untuk membuat list di HTML, yaitu dengan order ordered list, yaitu list yang terurut. Yang kedua, unordered list, yaitu list yang tidak terurut. Dan tiga, description list, yaitu list yang berisi definisi. Nah, selanjutnya yaitu ordered list. Kita jelaskan ordered list. Nah, ordered list ini dibuat dengan tag all ya. Lalu di dalamnya ada beberapa item yang akan dimasukkan ke dalam list. Item yang dibuat dengan tag li. Nah, ini contohnya ada tag seperti ini. Nah, ini cara membuat list pada HTML. Nah, kita langsung aja praktekkan. Nah, di sini kita perlu bikin tag all dulu, all. Nah, begini. Lalu di dalam all ini kita kasih tag li. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan isinya. Misal ini item 1. Nah, kita copy aja ya. Maaf. Kita copy. Nah, kita ini item 2, item 3. Nah, kalau kita lihat hasilnya di browser, maka hasilnya seperti ini. 1, 2, dan 3. Dia akan membuat list seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada sebuah atribut buat ordered list. Kita bisa lihat selanjutnya. Nah, kita bisa nambahin atribut pada tag all, yaitu atribut type, agar dapat mengubah list sesuai keinginan kita. Nah, ada beberapa type, yaitu type A untuk alfabet seperti ini. Nah, langsung aja kita praktekannya. Nah, di dalam all kita kasih atribut yang bernama type. Nah, type-nya apa nih? Kita mau ngasih type A, semisal ya. Nah, kalau kita lihat, maka dia akan berubah listnya menjadi ABC ya. Nah, terus ada lagi type A besar. Jadi sama seperti tadi, cuman bedanya ini besar. Nah, seperti itu. Nah, terus ada lagi yang namanya type C. Type C. Type I. Nah, ini type ini untuk membuat seperti Romawi. Kalau kita lihat, nah dia akan seperti Romawi seperti ini. Nah, ada satu lagi ini juga Romawi. Kita coba. Nah, kalau kita lihat, nah dia akan seperti ini hasilnya. Nah, itu penggunaan atribut pada tag ordered list ya. Nah, yang selanjutnya ada unordered list, yaitu sama seperti tadi, cuma bedanya dia diawali dengan ul, bukan o lagi. Nah, penggunaannya juga sama, tapi outputnya berbeda ya. Sekarang nggak terurut lagi, jadi seperti ini hasilnya, titik seperti ini. Nah, kalau kita lihat, kita coba praktekkan. Jangan dihapus lah, bikin lagi aja baru. Nah, kita perlu membuat tag ul dulu. Nah, seperti ini, tag ul. Nah, di dalam tag ul kita buat lagi tag yang bernama li. Nah, kita masukkan aja isinya item 1 seperti tadi, 2, dan 3. Nah, kalau kita lihat di browser, maka hasilnya seperti ini. Dia akan membuat bulat kecil seperti itu. Nah, di dalam tag ul juga ada beberapa atribut untuk mengstyle sebuah listnya. Nah, kalau kita lihat di sini saya nyediain 4 atribut, yaitu square, disk, non, sama circle. Nah, square ini fungsinya agar si list ini tidak bulat lagi, jadi kotak. Kita coba dulu ya. Nah, semisal kita ganti, kita kasih atribut type, terus type-nya apa nih? Semisal kita mau kotak, square. Nah,
Kalau kita lihat dia akan menjadi kotak di sini. Nah, selanjutnya ada disk. Dia akan membuat simbol lingkaran. Kita coba disk. Nah, kalau kita lihat dia akan menjadi bulat seperti ini, default. Kalau dia default, kalau disk. Nah, gimana kalau non? Nah, non ini nanti dia tidak ada simbol apa-apa. Kalau kita coba, nah, dia tidak akan ada simbol apa-apa di itemnya. Selanjutnya ada circle. Nah, circle ini juga bulat, cuma bedanya dia enggak hitam ya. Jadi coba kita lihat. Nah, dia akan seperti ini, bulatnya kosong. Bulatnya transparan lah, maksudnya ada bordernya aja. Nah, begitulah. Nah, yang terakhir ada membuat cara description list. Nah, description list adalah list yang berisi deskripsi atau penjelasan sesuatu. Nah, ada 3 tag yang digunakan untuk membuat description list, yaitu tag DL, tag untuk memulai description list. Nah, yang kedua ada tag DT, tag untuk membuat kata yang akan dideskripsikan. Nah, tag ketiga yaitu tag DD, tag membuat penjelasan dari kata. Nah, contohnya seperti ini. Kita buat dulu tag untuk mulainya. Nah, yang ini, yang DT, ini adalah judulnya. Semisal ini kata 1. Nah, yang bawahnya adalah kata penjelasannya, DD. Nah, misal ini penjelasan kata. Nah, kalau kita lihat hasilnya di browser, dia akan seperti ini. Maaf ya, kita dulu. Nah, dia akan seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, begitulah cara membuat list pada HTML. Mungkin cukup sekian dari saya untuk materinya. Selanjutnya akan saya share lagi mungkin tentang tabel untuk pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.